Shalom, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan kami, Bincang Orang-orang Muda. Boom! Bersama dengan saya Ricky Stindaun dan saya sendirian hari ini, sobat muda, hostnya, karena beberapa teman-teman kita ada kesibukan ya, jadi namanya juga mahasiswa. Sobat muda, sebagaimana flyer sudah disampaikan dan kalian sudah melihatnya sendiri, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan istimewa hari ini. Boom! Kita bertemu bersama sobat muda yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ini dia, Maria Kalista. Oke. Halo. Selamat malam, Maria. Selamat malam Bang Riki. Selamat malam untuk semua sobat muda. Apa kabar? Luar biasa dahsyat loh. Sobat muda, kita benar-benar sangat spesial banget loh malam hari ini. Ada Kak Maria yang bisa mau berbagi buat sobat muda. Nah, hari ini kita akan berbicara nih Maria tentang blessed to be blessing. Ini tema kita di Boom dan mau lihat nih berkat apa yang sudah diterima oleh sahabat Boom kita yaitu Maria Kalista untuk dia sharekan buat anak-anak muda untuk menjadi berkat. Namun sebelumnya kita mau baca dulu teks firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Mari kita buka firman Tuhan ini teman-teman. Di situ kita melihat bahwa Abraham diutus oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan di sana engkau akan menjadi berkat katanya. Teman-teman sobat muda yang diberkati oleh Tuhan, bentuk perintah ini sesungguhnya mengungkapkan sebuah konsekuensi sehingga Abraham engkau harus menjadi berkat. Apa yang membuat Allah mengutus Abraham menjadi berkat? Karena Abraham taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan Abraham inilah yang membuat Allah yakin dan Allah percaya penuh kepada Abraham untuk bisa menjadi role model bagi semua bangsa. Bahkan sampai sekarang kita mengenal Abraham adalah bapa orang percaya. Namun sobat muda harus mengerti bahwa ketika dia menjadi berkat pun ada banyak masalah yang dia hadapi. Salah satu masalah terbesarnya adalah ketika dia diuji kepercayaannya oleh Allah untuk memberikan anaknya. Oh, itu tidak gampang sobat muda. Anak satu-satunya loh harus diberikan kepada Allah. Oh, itu tidak gampang. Tapi sobat muda yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan ini mengatakan bahwa Abraham dipanggil bukan untuk bermain-main, tetapi melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Dan kita melihat ada banyak perkara yang luar biasa Allah berikan kepada Abraham. Nah, sobat muda, malam ini kita mau lihat nih, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi Maria Kalista. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih untuk Maria Kalista sendiri. Kalau kita lihat di sini, saya mau baca ya nih. Kalau misalnya salah, mohon dikoreksi ya, Maria ya. Siap. Saya baca dan lihat saja informasi yang ada. Namanya Maria Anggreni Grace Kelly Pasaribu, benar ya? Yes, betul. Tapi kenapa bisa namanya Maria Kalista nih? Itu waktu itu dibuatin sama Ivan Gunawan dan Ruben Onsu, jadi itu kayak buat nama panggung aja sih. Oke, nama panggung. Oke, baik. Nah, waktu itu sebenarnya dimintanya pakainya nama Kalista aja, tapi aku nggak mau. Tetap harus ada nama Maria, walaupun Maria itu memang ya Kristen banget gitu kan, tapi ya menurut aku ya rezeki itu nggak ditentukan dari situ lah. Jadi aku ambil Kalistanya, nambahin gitu, Marianya nggak mau dihilangin. Itu tuh anak Tuhan tuh, nggak mau menghilangkan identitas tuh. Jadi sobat muda perlu tahu nih, sebenarnya Maria ini sudah punya talenta yang luar biasa sejak kecil. Kalau nggak salah nih ya, berdasarkan info yang saya baca, pernah menjuarai vokal solo antar pelajar SMP SMA se-Sumatera Utara 2005, benar nggak sih? Betul ya? Kalau di Medan dulu emang sering menang ya, Pak. Luar biasa loh, dasar. Dari SMP kayak ya? Setiap lomba, kayaknya setiap lomba kalau nggak juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Talenta, memang kalau udah talenta. Puji Tuhan, iya betul. Terus setelah itu kita melihat ini, menjuarai juara 1 vokal solo at Disneyland Hong Kong di Medan 2006. Yes, betul.
Betul, waduh dahsyat banget ini. Lalu setelah itu dia maju ke nasional, menjuarai Mamma Mia tahun 2008. Betul. Oke, saya sudah mendengar tuh kesaksiannya di gereja waktu itu. Saya dengar Iya, luar biasa banget loh itu. Aduh, saya iya, tersentuh iya. sekali loh. Jadi mewakili Indonesia dalam acara Asia Pacific Broadcasting Union di Korea 2012. Iya, betul. Internasional loh. Iya, Luar amin, biasa. puji Tuhan. Lalu setelah itu mewakili Indonesia dalam acara Anugerah Planet Music Awards Singapura tahun 2012. Yes, betul. Yap, benar. Nah, ini perjalanan yang cukup panjang nih Mariani ya. Luar biasa sekali Betul. Tuhan memberkatinya. Lalu pertanyaannya gini. Coba dong kasih kesaksian sampai apa ya? Gimana sih kok bisa mencapai semua upaya itu? Itu gimana sih kalau bisa mencapai itu bagaimana caranya? Ya, mungkin selama ini teman-teman sobat Boom, Bang Riki udah bisa lihat kesaksian aku di YouTube gitu ya. Yap. Tapi ya apa ya? Sebenarnya sih sejak tahun lalu itu aku udah agak gimana ya, udah nggak terlalu, maksudnya gimana ya, bersaksi dengan apa yang Tuhan perbuat di karir dan pekerjaan gitu ya, hadiah-hadiah Tuhan gitu ya. Rasanya kesini aku ngerasa itu harusnya nggak seperti itu yang aku sampaikan, malah buat aku sekarang ini untuk dan baik buruk Tuhan Yesus tetap baik. Semuanya itu berkat yang Dia kasih ke aku. Perlindungan itu mulai aku dapetin tahun lalu. Tapi apapun itu nggak apa-apa. Motivasi buat anak muda, it's okay. Tapi harus digarisbawahi bahwa itu bukan yang utama. Maksudnya kalau kita terima hadiah-hadiah itu berkat. Tapi kalaupun kita belum menerimanya, itu juga tetap berkat. Amin. Gitu loh. Ya, memang aku pernah beruntung mendapatkan hadiah dan bonus-bonus dari Tuhan gitu kan. Aku dari Medan, orang tuaku supir, bapakku supir, terus mamaku ibu rumah tangga, mamaku punya utang, terus aku ikut Mamma Mia, akhirnya menang, bisa bayar utang, terus pindah ke Jakarta, merintis di Jakarta dengan susah payah, mengontrak apa segala macam gitu, sampai akhirnya, ya, dan kita sekolah bener-bener itu murni dari hasil aku nyanyi. Bapak mamaku juga nggak kerja di Jakarta. Bapakku kerja, bapakku ngangkot, bawa metro mini, terus taksi bandara gitu, terus juga sempat bawa driver online, driver online gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk ya sudah di rumah aja gitu kan. Nah, memang banyak sekali yang bonus-bonus yang Tuhan kasih gitu loh. Pada dasarnya sih memang aku orang yang sangat gigih sih memang ya, karena sangat ambisius iya juga gitu loh, karena memang kalau dulu itu kalau berdoa itu emang selalu minta berkat sama Tuhan. Tuhan, gue mau punya ini, tuh punya ini, aku mau bikin ini sama orang tua, mau bikin ini gitu. Semuanya itu memang ditumpahkan dalam doa, tiap hari berdoanya itu. Tuhan kasih semuanya, Tuhan kasih. Tapi ya ada hal-hal yang setelah Tuhan kasih itu juga jadi perenungan bahwa aku ya memang ada keangkuhan, mulai ngerasa tuh kayak ini semuanya berkat kerja kerasku ya. Perempuan 20 tahun bisa punya semua, dari nggak ada, dengan modal nyanyi bisa beli, dan sendiri melakukannya. Aku ngerasa aku power gitu loh. Ini semua karena aku gitu kan, di rumah, di keluarga ini semua karena aku gitu kan. Mulai berani kayak sama orang tua yang mulai bisa ngomong gitu kan. Terus mulai lupa sama tujuan awalnya, mulai mendewakan uang, mulai ketakutan sama uang, mulai pakai kalkulator. Itu aku alami. Jadi
kalau misalnya pun bersaksi, aku tuh yang udah mulai memegahkan diri gitu loh. Sudah yang menganggap bahwa ini karena aku tuh kerja keras, ya dong, pede banget. Gue pinter, kerja keras, pintar dekatin orang, pintar berkomunikasi, siapapun pejabat yang aku dekatin itu langsung bisa jadi temanku. Perempuan 24 tahun bisa temanan sama menteri, bisa temanan sama, bisa nyanyi sama anggota dewan, bupati, semuanya. Ada kesombonganku besar banget. Sampai akhirnya aku terbuai dalam suasana itu, ketakutan berlebih sama uang, sepertinya ada uang simpan terus, kayaknya yang disimpan ini nggak boleh keluar, terus cari lagi dari sini, memang sangat ambisius untuk cari duit, sangat ambisius. Sampai akhirnya 2020 awal adikku sakit, kena COVID, tapi sebenarnya sebelum itu Tuhan udah tegur sih, cuman belum peka. Nah, ini yang aku mau bilang juga sama Sobat Boom, jangan sampai kayak aku gitu loh. Jadi harus peka, sekecil apapun Tuhan kayak ngasih tahu kita, dia nggak menghajar, tapi dia mengajar kita. Kita harus peka. Nah, waktu itu aku ingat banget aku pelayanan ke Ternate, itu speedku sudah miring banget gini karena dihantam ombak 6 meter, tapi bisa kembali normal dan kita selamat. Tapi aku masih belum peka. Kedua kalinya pelayanan ke Biak, mobilku masuk ke rawa-rawa itu sedikit lagi masuk ke jurang karena dihalang sama batu yang gede. Aku masih selamat. Aku masih selamat, tapi aku belum peka. Aku masih dengan keakuanku. Wah, ini semua karena aku. Wah, mulai berani ngelawan orang tua, mulai sombong sama adik-adik, mulai kayak nggak peduli, mulai ngerasa ya hidup itu nanti kita masing-masing. Saya harus menyelamatkan diri saya untuk masa depan saya 10 tahun ke depan, mulai yang kayak gitu mikirnya. Terus 2020 adikku sakit, udah buat janji sama Tuhan kalau akan berubah, tapi rasanya kayaknya hatiku masih ya gitu, belum. Adikku sakit sembuh, aku masih tetap sombong sama keluarga. Terus habis itu aku gagal nikah karena ya hal yang tidak baik, tapi aku tidak mau menyalahkan yang di sana, tapi aku merefleksikan diri dari situ. Titik awal balik aku akhirnya jatuh sama Tuhan. Akhirnya aku berdoa tiap malam, aku merendahkan diri sama Tuhan. Aku sujud, aku benar tiap hari cuma ada minta maaf sama Tuhan. Mulai egois, mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Awalnya di Jakarta bergantung sama Tuhan. Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti cukupkan. Lama-lama tamak, kerakusan yang udah mulai ada. Aku minta ampun sama Tuhan, tapi sepertinya Tuhan berkali-kali harus mengajar aku supaya benar-benar hatiku melekat cuma sama Dia dan ingat kembali sama tujuanku, sama hatiku yang dulu Tuhan mau murnikan aku. Bapakku sakit lagi, kena jantung. Terus aku minta maaf sama Tuhan. Sampai hari ini aku sakit juga, aku kena COVID. Ketakutanku besar sampai akhirnya aku punya kesadaran bahwa selama ini aku begitu menjaga, kayaknya uangku gak bisa kemana-mana nih gitu. Sampai akhirnya aku sadar bahwa hidup itu yang berarti adalah kesehatan dan kita melakukan yang baik untuk keluarga kita terutama. Jadi sekarang kita nggak tahu kehidupan ini besok akan terjadi seperti apa. Tapi yang aku dapatin sekarang ini memang keberhasilan itu semua orang pengen mendapatkannya. Selama hidup kita pun harus berusaha dan berjuang. Tapi jangan lupa bahwa kita hanya, menurut aku gini, kita bekerja karena kita cinta sama pekerjaan kita. Ya, benar. Karena Tuhan kita pun bukan Tuhan yang malas. Jadi karena kita memang mencintai pekerjaan itu, karena Tuhan juga ada di hidup kita dan pekerjaan itu adalah Tuhan kita anggapnya gitu. Jadi jangan niatan kita itu kayak supaya kita kaya, supaya kita bisa beli ini apa sih. Itu yang akan buat kita jatuh.
karena itu pula yang aku dapatkan, karena niatanku adalah materi. Seandainya mungkin dari awal niatanku itu karena memang inilah anugerah Tuhan, pekerjaan, dan harus kita jaga, mungkin aku nggak akan kayak gini gitu. Jadi ya hari ini aku sadar bahwa ya uang itu cuma apa ya bonus saja gitu, tapi kita nggak boleh diperbudak dan dibuat takut sama itu. Dan yang paling penting adalah kita sehat, mengucap syukur karena kita nggak tahu hari-hari ini kayaknya singkat semuanya. Jadi apapun itu tetap bersyukur. Kalaupun kita harus berusaha keras, berjuang, ya tetap andalkan Tuhan dalam hidup untuk yang baik dan buruk. Tuhan Yesus baik. Ya, menarik ini Maria tadi. Menariknya itu adalah tadi berapa kali Maria menyinggung tentang teguran Tuhan. Jadi kan jarang sekali nih ada anak muda yang menyadari akan teguran Tuhan. Kadang gini, kadang ada banyak anak muda ini kalau istilah orang Batak jugul ya. Jugulnya itu kalau misalnya sudah ditegur pun dia bilang biasanya itu. Udah sampai kolab dulu dia baru bilang Tuhan ampuni saya. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana sih rasanya, bagaimana sih caranya kok Maria bisa sense of contact dengan Tuhan itu dekat banget, itu tuh gimana? Sebenarnya dari awal kejadian itu aku tahu Tuhan mau mengajar, tapi masih bandel kan. Apa ya yang buat ya? Ya karena aku berdoa terus. Ya itu, makanya kita nggak boleh lepaskan tangan kita, lipat tangan dan berdoa sama Tuhan. Jadi sekeras apapun hati kita untuk kayaknya menjauh dari itu, maksudnya sekeras apapun hati kita untuk tidak mendengar kata Tuhan gitu loh. Tapi kita kayak terus diganggu gitu loh. Pikiran kita kayak terus diingatin walaupun memang kita belum melakukan perubahan. Tapi setidaknya hati kita terus Roh Kudus terus berbicara, sudah stop, jangan gitu loh. Nah, jadi memang kita nggak bisa tanpa doa gitu. Jadi memang kita harus selalu, maksudnya jangan ada yang merasa gini, gue kan penjahat, gue bukan orang yang baik, kayaknya dia tidak pede gitu. Ada juga orang gitu kan, kayaknya udahlah Tuhan nggak nerima gue juga. Enggak. Jadi sejahat apapun kita, segimanapun nggak baiknya kita, tetap ingat berdoa, karena dengan kita berdoa kita itu akan diingatkan terus kok sama Tuhan sampai kita kembali sama Tuhan, sampai kita mau memberikan hati kita sama Tuhan. Tuhan tetap mendampingi kita, tetap ada gitu loh. Itu yang aku rasain, Mas. Walaupun waktu itu beberapa tahun yang lalu aku tetap berkeras hati, tapi karena memang aku berdoa tuh rajin banget. Jadi jangan mau diintimidasi sama orang kayak, lah percuma lu berdoa terus, kelakuan lu kayak gitu. Enggak apa-apa, berdoa terus. Sampai nanti ada titik yang kita memang benar-benar sadar akhirnya, oh iya yang kulakukan salah dan aku harus memang benar-benar full mengandalkan Tuhan di dalam hidup gitu. Itu yang aku alami gitu loh. Sampai di titik ini aku kayak mungkin kalau kemarin 30% naik, 40%, 50%, kalau sekarang mungkin ya 80% gitulah kira-kira. Jadi jangan pernah lepaskan berdoa. Ya, itulah kekuatan doa. Jadi sobat muda harus mengerti bahwa kekuatan doa itu benar-benar saya mau katakan benar kata Maria tadi, bahwa ketika kita sudah berdoa, selalu ada cara Tuhan untuk membawa kita kepada jalannya. Tegurannya, koreksiannya, bahkan berkatnya pun dia curahkan kepada kita. Jadi ketika kamu meninggalkan doa itu, kamu sedang meninggalkan tangan Tuhan. Tapi percayalah, seperti kata Maria, sering sekali kadang kita meninggalkan doa itu karena mungkin kesibukan kita, segala hal yang kita buat di dalam dunia ini untuk kesenangan kita sendiri. Tapi pada prinsipnya Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu, sobat muda. Jadi artinya adalah ketika kamu melepaskan tanganmu dari Tuhan, Tuhan masih tetap pegang tanganmu. Dia ingin kamu pegang tangan dia lagi. Maka lipat tangan itu sesungguhnya engkau bukan hanya melipat tanganmu, tapi engkau sedang menggenggam tangan Tuhan untuk membawa kamu masuk ke dalam luar biasanya dahsyatnya Tuhan itu. Nah, ini kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya nih, Kak Maria. Dari perjalanan yang panjang tadi itu, sampai akhirnya Maria bisa memperoleh sesuatu hal yang
yang kami bisa lihat ya, kalau saya pernah mendengar Maria nyanyi di PTBA ya waktu itu ya, waktu Natal tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah ya. Ya. Gitu. Saya lihat itu suara anak Tuhan itu seperti suara malaikat yang sedang bernyanyi. Itu perjalanan yang panjang bisa memperoleh itu. Nah, pertanyaannya, sebenarnya berkat apa yang Maria dapat dari semuanya itu? Banyak ya pastinya ya. Apa ya, kayak aku tuh satu ya, dalam menggapai sesuatu itu aku dikasih Tuhan itu kayak kekuatan untuk aku nggak putus asa. Jadi berusaha untuk mencari terus gitu. Itu iya. Terus berkat ya pasti berkat materi dapat lah ya. Dengan kita berjuang akhirnya kita dapat materi gitu. Terus kesabaran dalam waktu yang panjang, gimana bisa sabar. Kan gak gampang loh aku di Jakarta berjuang, gak tahu siapa-siapa, gak kenal siapa-siapa, gak punya siapa-siapa di sini, dan masuk di dalam lingkungan artis, selebriti yang glamor gitu, sementara aku gadis kampung. Tapi ya akhirnya aku bisa mencapai itu karena sabar dan percaya Tuhan pasti akan memberikan aku apa yang aku cita-citakan gitu. Mungkin lebih kepada power kali ya, dapat kekuatan dari itu. Kuat. Ketika Maria melakukan percaya diri. Maria lebih percaya bahwa ada Tuhan sama dengan saya. Jadi dan aku nggak pernah takut. Nggak pernah takut ketemu orang siapapun. Terus gini, aku tahu orang ini bisa nge-support aku. Aku nggak pernah takut untuk ngomong, untuk menunjukkan kualitasku, talentaku. Aku nggak pernah takut. Dan pemikiranku adalah, ya kalau orang ini adalah orang yang Tuhan tunjukkan, dia akan respect sama aku. Benar. Tapi kalau enggak, ya udah enggak. Jadi aku nggak pernah takut. Jadi aku nggak pernah mikirin gagal atau menang. Yang penting aku coba dulu. Gitu sih. Jadi pada prinsipnya adalah banyak anak-anak muda merasakan bahwa gini, kalau berdoa itu kayak misalnya seperti rutinitas saja. Yang penting gue udah berdoa nih. Yang penting kalau gue udah berdoa ya udahlah. Yang penting terserah lah. Tapi pada ketika ada masalah nih terjadi dalam hidupnya, dia seakan-akan gampang banget nyalahin Tuhan. Tuhan, gue udah berdoa, masuk ada masalah sih? Masalah sih. Ya, pernah nggak sih Maria merasakan hal itu ketika sudah berdoa terus ada masalah, terus seperti menyalahkan Tuhan? Pernah nggak? Enggak. Jadi syukurnya aku nggak pernah kayak gitu. Malah aku menyalahkan diriku. Jadi kayak Tuhan, ini semua karena keangkuhanku, karena ketamakanku, karena kerakusanku. Maafkan aku Tuhan, beri aku kesempatan untuk kembali, untuk kembali murni, kembali menjadi Maria seperti Maria yang dulu kecil. Tuhan kasih aku kesempatan. Jadi nggak pernah nyalain Tuhan, dan aku selalu minta kekuatan. Tuhan beri kekuatan untuk aku bisa menjalani semuanya ini, karena gini loh. Bukan karena akhirnya aku punya ayat yang menguatkan diriku. Bukan karena kebaikanmu kita diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan gitu. Itu yang aku pegang gitu. Jadi aku cuma minta sekarang kekuatan dari Tuhan, karena aku nggak tahu besok akan terjadi kayak gimana. Tapi aku minta kekuatan. Kita nggak boleh nyalahin Tuhan gitu loh. Masa depan kita yang udah kita raih, yang udah kita usahakan masih gagal terus, nggak boleh nyalahin Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur dan serahkan aja hidup ini sama Tuhan. Jadi ya kalau hari-hari ini kita boleh berusaha keras, bagus, memang harus gitu. Benar. Tapi untuk apapun hasilnya itu, kita harus ikhlas, kembalikan lagi, karena Tuhan yang punya kehidupan kita. Dia yang tahu dan Dia yang punya mau. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan. Benar tuh, itu nggak bisa tuh. Mau ngatur Tuhan bagaimana? Dia yang ciptain kita. Tapi sobat muda boleh memahami ini, karena jarang sekali ada anak muda yang seperti Maria ini. Kadang sensitifnya itu kepada Tuhan itu kurang. Karena ketika dia ada masalah, ketika dia punya problem, dan dia lebih cenderung kepada dirinya, kalau memang Tuhan gak bisa, ya udah, gue mau usaha sendiri. Dan akhirnya dia bisa sendiri. Lalu dia bilang, ini gara-gara gue, bukan gara-gara Tuhan. Lalu dia tinggalin. Ada yang kayak gitu ya? Ya, ada yang begitu. Jadi untuk sobat muda yang
yang sempat dan pernah yang seperti itu. Loh, kembali kepada Tuhan. Yes, Ingat yes. Maria. Maria tahu bahwa dia punya batasan. Dia punya keterbatasan. Tanpa Tuhan, dia tidak akan bisa mampu melewati keterbatasan itu. Jadi, Yeah. jika Tuhan tahu kita lemah, dia berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah gitu. Karena yang kita hadapi di dunia ini bukan manusia juga, Bos. Kita di dunia ini, sobat muda ya, yang di dunia ini kita menghadapi banyak sekali penghulu-penghulu yang tidak terlihat. Dan itu dia iblis, kalau kata orang Batak itu iblis itu selalu tahu celahnya kita, selalu tahu kelemahan kita gitu loh. Mungkin dosanya, dan kita manusia, kita lemah ya kan? bener. Misalnya dosa kalian tentang apa? Contoh, misalnya dosa kebanyakan laki-laki, misalnya pornografi. Lu tahu dosa lu, kelemahan lu di situ. Tapi iblis tahu kesempatan di mana dia masuk saat kamu meninggalkan waktu doamu dengan Tuhan. Nah, sobat muda, kalau kamu tidak mau demikian, tidak mau lagi dihantui dengan dosa masa lalumu, jangan tinggalkan hubungan intimu dengan Tuhan. Waktumu dengan Tuhan itu harus selalu ada. Karena ketika engkau tinggalkan itu, ada iblis yang datang masuk merasuki hidupmu, dan engkau jatuh. Dan benar-benar engkau merasakan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Hari ini luar biasa loh, Maria memberikan kesaksian ini. Jadi gini, jadi ketika Maria sudah sadar nih bahwa Tuhan itu begitu sangat memberkati Maria, memberkati hidup Maria. Iya, aku sangat bermegah gitu loh, sangat kayak terbuai gitu loh. Wah, akhirnya gue sukses gitu kan. Mulai menikmati dan kayak nggak mau hilang sama ini, dan takut nggak mau balik ke hidup yang dulu, gitu kan. Terus merasa sudah di titik zona nyaman kan hidup itu, wah enaknya ternyata ya. Terus mulai ketakutan, mulai money oriented gitu, kalkulator mulai main terus ya kan. Benar itu aku rasain. Terus uang yang disimpan nggak boleh keluar nih gitu kan. Ini nggak, ini soalnya untuk hidup kita 10 tahun ke depan nih, nanti aku nggak nyanyi lagi, aku akan begini, waduh ribet dah. Padahal kan kalau besok kita kenapa-napa amit, nggak bisa kita nikmati kan itu. Begitu sampai ya gitu deh, ngatur orang tua sih, maksudnya ya itu harus hati-hati dengan uang yang kita punya. Kita ngatur orang tua itu aku saat terbuai banget sama materi yang ada dunia ini gitu loh. Ketika Maria merasakan Tuhan memberkati Maria, pasti ya kebanyakan kita ya bersyukur paling ya. Bersyukur itu ada hal yang luar biasa dalam hidup kita. Iya, bersyukur. Karena gini Maria, karena kebanyakan orang ketika dia mendapatkan sesuatu, itu kan manusia, namanya manusia ya, manusia kan egonya, itu kurang cepat puas gitu loh. Manusia ini kan kurang cepat puas. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu, kurang puas nih, terus saja. Tanpa disadari nih sobat muda juga nih ya, tanpa disadari, kalian bangun tidur aja bisa bernapas, itu udah bersyukur banget loh. Yes, itu betul. Berkat yang dasar, karena gini, hal yang sekecil itu saja, banyak orang tidak pernah mau bersyukur. Nah, anak-anak muda, engkau harusnya bersyukur dengan keadaan yang saat ini engkau rasakan. Apapun, betul. Sekalipun engkau di tengah masalah, di tengah sakit penyakit, tapi engkau masih bisa menarik napas dan engkau bilang, Tuhan, aku bersyukur, aku masih bisa hidup. Itu ucapan syukur yang luar biasa dahsyatnya loh. Jadi sobat muda, kalau misalnya kalian nih melakukan sesuatu, tiba-tiba kalian merasa kayak, kurang nih. Coba skip dulu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini saya masih bisa merasakan yang namanya apa itu berkat makan misalnya, apapun itulah. Karena sobat muda harus mengerti, dari hal terkecil engkau bisa mendapatkan hal yang besar. Maka Tuhan Yesus berkata seperti apa? Setialah pada perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Ketika engkau setia kepada hal-hal yang sederhana, Tuhan akan memberikan kepadamu hal yang istimewa. Lihat Maria, dari keadaan yang sederhana menjadi yang luar biasa. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat. Siapa sih yang gak diberkati? Siapa sih sobat muda yang gak diberkati dengan orang-orang atau ya artis-artis yang rohani yang masih mau melayani Tuhan dengan humble-nya? Siapa sih yang gak diberkati? Bagaimana dengan sobat muda? Mau diam sendiri saja menikmati berkat itu? No, ayo mari kita bersyukur.
nyatakan syukur kita itu kepada banyak orang, agar banyak orang diberkati. Nah, untuk Maria sendiri, apa sih yang Maria pelajari dari Tuhan? Apapun sebenarnya yang kita minta dan yang kita upayakan, pasti Tuhan kasih. Nah, tapi kenapa kita jadi jatuh? Kenapa kita mungkin ya, menurut aku ya jadi gagal apa segala macam? Itu semuanya karena kita menyalahgunakan berkat yang Tuhan kasih. Karena kita tidak berhikmat dengan berkat yang Tuhan kasih. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Dan ketika kita dapatkan itu, ya kita harus kuat. Kita harus manggul salib kita. Itu yang aku rasakan saat ini. Tuhan kasih aku berkat, tapi aku salah mempergunakannya. Hari ini doaku sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku untuk menerima konsekuensi, panggul salib. Cuma itu, kasih aku Tuhan, Roh Kudus, untuk memberi ketenangan untukku. Jadi sebenarnya apapun yang kita upayakan, Tuhan pasti kasih. Dalam kerja keras kita, pasti Tuhan kasih. Mungkin kita minta 5, tapi dikasih Tuhan 2, dan tapi karena memang itu yang cukup untuk kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Terus berdoa, karena itu yang aku lakukan saat aku berjuang di Jakarta. Tidak pernah aku lepas dari doa. Terus berdoa, setiap malam, tengah malam aku berdoa. Dan aku berusaha, dan ketika aku mengejar sesuatu, mengerjakan sesuatu, selalu aku imani, Tuhan pasti membuat aku berhasil. Karena aku mencari ini untuk membahagiakan orang tuaku. Kemanapun aku melangkah, aku percaya diri karena ada Tuhan. Tapi balik lagi, hati-hati ketika kita dapat, jangan pernah lepas dari Tuhan. Itu yang aku lakukan. Aku mulai malas doa. Tadinya aku setiap jam 12 malam berdoa. Setelah ada gak pernah lagi tuh aku doa jam 12 malam. Jadi kita ditumpahi berkat nih. Tapi karena kita gak menguatkan pondasi kita dengan doa, kita gak siap. Itu yang bikin kita jadi salah, jadi jatuh. Dan akhirnya ya gitu. Kalau kita gak terus sadar ya Tuhan mengajar kita, terus mengajar kita. Gitu. Jadi ya kalau dikasih berkat, sobat muda harus ingat, jangan sampai salah mempergunakan berkat yang Tuhan kasih. Kalau dari saya ya, kita mau mempelajari Tuhan ya, dari apa yang Maria saksikan saat ini, Tuhan cukup bagiku. Dia cukup saja. Jadi artinya begini, sobat muda. Ketika sang pemilik kehidupan itu ada dalam hidup kita, cukup sudah. Jadi nggak perlu lagi kamu meminta hal-hal yang memuaskan nafsu, memuaskan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Cukup Tuhan saja. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, seperti kata Maria tadi. Bukan yang kamu inginkan. Bedakan kebutuhan sama keinginan, sobat muda. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, itu keinginan itu berdasarkan dari daging kita, dari nafsu kita. Tapi kebutuhan itu, itulah yang dari Tuhan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Seperti kata Maria tadi, kalau kita misalnya minta 5 dikasih 2. Ya memang itulah porsinya. Itulah kebutuhan kita. So, sobat muda mau minta apa dari Tuhan? Jadi yang mau kita pelajari dari Tuhan melalui hidup Maria adalah Tuhan cukup bagi dia. Ketika Maria hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam hidup Maria, Maria nggak bisa minta pun, kata firman Tuhan, Tuhan kasih. Nggak usah minta, Tuhan kasih. Karena sobat muda juga demikian. Tuhan yang sama, Tuhan yang Maria sembah dengan Tuhan yang kita sembah itu sama. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Tuhan bilang dalam firman-Nya, mintalah. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu dan Dia akan memberikannya. Prinsipnya cuma satu, tekun berdoa. Karena doa itu adalah power kita, kekuatan kita. Layaknya bangunan kalau tidak ada pondasi akan hancur. Demikian kita. Pondasi kita itu adalah doa, iman, dan firman. Doa, iman, dan firman. Sekali lagi, doa, iman, dan firman. Itulah pondasi kita. Kalau itu sudah hancur, salah satunya juga hancur, kita tidak akan teguh kokoh iman kita. Makanya banyak anak-anak muda yang meninggalkan imannya oleh karena apa? Terbuai dengan pasangan lain atau segala macam. Aduh, sobat muda, hanya gara-gara pasangan kau meninggalkan Tuhanmu, dalam nama Yesus engkau menyesal. Engkau menyesal, sobat muda. Apalagi nih yang perempuan-perempuan nih, sobat-sobat muda yang perempuan saat ini yang sudah nggak sabaran ingin dapat pasangan. Saya mau katakan, ingat, yang kehilangan tulang rusuk itu laki-laki.
bukan perempuan. Jadi biarlah laki-laki yang mencari tulang rusuknya, kamu tinggal diam berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Jadi sobat muda Itu yang aku ada tuh. benar nggak sih Maria ya? Yang kehilangan tulang Iya, rusuk laki-laki, betul gak sih? iya, ya. Kayak aku juga mau bilang itu buat cewek-cewek yang belum nikah sama kayak aku ya kan. Coba nih sharing nih. Dulu aku tuh selalu kayak patokin gitu. 28 gue harus nikah, 29 lah paling lama harus nikah. Tapi sekarang semenjak aku memang yang utama dan yang pertama Tuhan dalam hidupku, aku bukan berarti aku nggak bilang, aku nggak mau nikah, enggak. Tapi buatku nggak ada batasan usia. Saat Tuhan bilang ini waktunya kamu, aku menikah. Jadi yang sekarang aku lakukan adalah ya aku cari Tuhan, aku bener-bener maunya itu hatiku tiap hari dipenuhi sukacita sama Tuhan. Jadi Amin. kalau ada yang mendekati aku cukup open, aku tetap open. Tapi ya balik lagi, Gitu ya. tapi balik lagi aku dalam hati gini, maksudnya kayak ya dia tetap manusia gitu. Hatiku tetap bukan mencintai dia full, tapi tetap Tuhan. Ya. Gitu. Tuh mantap itu. Tuh. Gitu. Jadi nggak ketakutan. Jangan takut. Itu gue begitu banget tuh Maria. Jadi dia nih seumuran sama Maria memang. Jadi dia tuh takut banget. Seperti Maria nih patokin. Ini usia segini saya harus menikah. Enggak juga. Usia gini lagi saya harus menikah. Enggak juga. Saya bilang, enggak juga. Berdoa aja, melayani Tuhan dulu. Tuhan kasih nanti pasti yang terbaik. Lebih baik malah. Yang kita pandang baik belum tentu dipandang Tuhan baik, sobat muda. Jadi justru kalau kita patokin gitu makin nggak ini loh, nggak ada gitu. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, mengalir nanti. Kita jangan pikir usia jangan. Tapi harus Tuhan yang diandalin. Masalahnya ya banyak kan generasi muda ini masuk kepada generasi alay ini Maria. Yang gimana kalau lihat cowok ganteng, gitu kan. Jadi kayak apa gitu ya. Jadi kayak geli juga ngelihat. Siapapun engkau lah, mau laki-laki mau perempuan, kalau kamu belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan pasangan, nih contoh nih Maria, berdoa baik. Kata orang Palembang, berdoa baik, dekatkan diri dengan Tuhan, layani Tuhanmu, ya. Dan yang terpenting seperti tema kita nih, jadi berkat, hasilkan buah dulu. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Kata Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia kok. Semua akan Tuhan kasih. Maka untuk sobat muda yang berputus asa mungkin belum dapat apapun yang dia inginkan saat ini. Saya mau katakan Tuhan bukan tidak menjawab, tapi belum menjawab dan Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab. Jadi untuk sobat muda, belajarlah dari Tuhan bahwa cukuplah Tuhan bagiku. Saat kita bilang cukup Tuhan bagiku, katakan dalam hatimu sobat muda, cukup Tuhan bagiku. Dia akan memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Maka untuk bisa tahu apa yang kita butuhkan, seperti Maria, berdoa, sungguh-sungguh, peka dengan suara Tuhan, peka dengan teguran Tuhan, maka engkau akan dibawa kepada jalannya. Jadi untuk Maria nih, sesungguhnya kalau misalnya lihat ini betapa luar biasanya ini hubungan Maria dengan Tuhan ya, dalam banget, intim banget. Amin. Saya ini mau tanya nih, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dari hidup Maria? Tuhan mau aku itu punya hati yang murni. Tuhan mau aku itu memang berbicara seperti ini, memberkati orang. Amin. Dan melakukan itu memang realitas dalam kehidupanku pun harus seperti itu. Amin. Kalau dulu aku kesaksian apa, menurutku masih fake, aku masih palsu. Jadi aku bisa ngomong firman, aku bisa bilang berkat Tuhan, tapi realitasnya di dalam hari-hariku, aku nggak sepenuhnya seperti itu. Banyak tuh yang begitu. Jadi palsu. Jadi Tuhan mau, aku punya talenta untuk memberkati orang lewat kesaksianku. Tapi Tuhan mau benar-benar aku memang tulus supaya benar-benar orang yang mendengarkannya terberkati gitu. Amin. Jadi menurut aku saat ini memang Tuhan mau pakai aku. Tuhan mau pakai aku untuk beritain, menguatkan, berkatin orang. Tapi ya aku pun harus sesuai gitu loh.
perbuatanku dalam keseharianku juga harus sesuai. Tuhan mau itu, Tuhan nggak pengen lagi lihat aku Amin. jadi orang yang palsu. Amin, amin, amin. Benar tuh. Yes. Benar tuh. Itu bener banget tuh. Banyak banget Iya. anak-anak muda tuh banyak banget yang begitu tuh. Kalau misalnya dia mau kesaksian gitu ya. Seperti Ya. kata firman Tuhan, pemazmur katakan, dalam mulutnya memberkati tapi hatinya mengutuki. Hatinya ini. Jadi kayak misalnya di depan baik, di belakang di depan domba, di belakang serigala gitu. Ya, Jadi itu aku kok. Zaman itu aku, tapi Zaman sekarang aku berdoa terus sama Tuhan, maafin aku Tuhan dan terimalah pengampunanku. Tuhan sudah pulihkan Maria dong tentunya ya. Amin, Demikian amin. juga sobat muda dong. Jadi kalau sobat muda mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, berhubungan intim lah dengan Berhubungan. dekatkan dengan Tuhan dirimu. Doa terus, baca firman terus beriman dengan sungguh-sungguh sampai dia datang yang kedua kalinya. Sobat muda, saya mau katakan, lu tahu kapan Tuhan datang kedua kali? Nggak tahu kan? Tiba-tiba Nggak lu pas lagi berbuat dosa dia datang, tamat hidup. Kita nggak siap, yes. Bener. Jadi hari ini saya mau mengingatkan kalian bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Entah kapan, saya tidak mau tahu. Dan saya tidak tahu. Yang penting yang Tuhan mau adalah kita mau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Ya. Pertanyaan cuma satu, apa yang sudah kamu perbuat untuk Tuhan? Ketika engkau meminta sesuatu, meminta sama Tuhan, Tuhan bukannya nggak mau jawab, Tuhan kasih pertanyaan balik samamu. Apa yang kamu sudah perbuat untuk Tuhan tuh sobat muda? Jadi jangan banyak mintalah sama Tuhan, tapi banyak berbuatlah untuk Tuhan. Ketika kau banyak berbuat untuk Tuhan, maka Tuhan akan kasih apa yang kau mau. Seperti kata Maria, biarlah selama aku bernafas, mulutku, suaraku, hatiku, mau memberkati banyak orang. Ya. Memberkati banyak orang. Karena untuk itulah kita dipanggil. Seperti Abraham tadi, dipanggil untuk menjadi berkat. Seperti kita. Begitu banyak loh berkat Tuhan. Salah satu berkat terbesarnya, sobat muda, dia mati di kayu salib loh. Itu berkat luar biasa, itu nggak ada yang bisa gantikan. Lu sudah dapat berkat itu, tapi lu nggak mau jadi berkat bagi banyak orang. Sudahlah. Jangan sembunyikan juga identitasmu, sobat muda. Ini juga Maria nih jadi contoh nih. Kalau misalnya ada anak-anak muda nih di luar ya, misalnya lagi hangout sama teman-temannya gitu ya, lagi makan bareng gitu ya. Jadi agak-agak malu itu lipat tangan dan berdoa tuh banyak banget loh anak-anak muda yang begitu. Ya saya nggak tahu, heran banget gitu. Heran banget loh, entah kenapa loh. Menurut Maria gimana sih orang yang begitu tuh? Ya nggak ngejudge sih, nggak bisa ngejudge sih. Tapi ya kalau ada yang begitu memang ya ngapain gitu loh. Maksudnya aku cuma mau bilang kalau misalnya ada di antara kita yang gitu, nggak usah takut. Dari dulu tuh aku memang seperti itu ya. Nggak usah takut menunjukkan identitas kita. Karena rezeki kita nggak datang dari manusia. Rezeki kita itu dari Tuhan. Benar. Gitu loh. Jadi nggak usah jaga-jaga perasaan orang. Lakukan aja selama kamu ngerasa kamu tidak menyakiti hati orang, kamu tidak berbuat salah sama orang, dilakuin aja gitu. Nggak usah takut gitu. Tuh anak muda dengerin tuh. Ini saya mau baca ini salah satu yang paling banyak nih kasih komentar nih Maria. Ini pendapat aja ya Maria ya. Iya. Katanya begini, Bang bilangin dong sama Kak Maria gini. Bagaimana seharusnya anak muda Kristen meresponi berkat Tuhan? Coba Maria gimana pendapatnya? Ya, anak muda Kristen seharusnya merespon berkat Tuhan. Satu, ketika kita dikasih berkat nih, ya kita harus care sama keluarga kita, orang tua. Ya. Pertama sekali harus berbagi sama orang tua. Amen. Ya, kadang kita ngerasa gini, orang tua gue udah punya kok, gitu kan. Yes. Ya enggak, tetap orang tua itu senang kalau kita anaknya kasih. Benar. Gitu. Terus jangan lupa juga untuk gereja. Gitu. Menurutku kalau kita diberkati Tuhan, respon kita adalah ya kita harus berbagi. Benar. Berbagi ke Tuhan gitu. Jangan dipatok juga, maksudnya harus 10%, enggak. Tapi hati, yang penting hati kita bersih, ikhlas. Amin. Hati kita tulus gitu. Jadi responnya ya berbagi Tuhan, orang tua gitu kan. Ya kalau bisa lebih ya buat orang yang lain di luar gitu. Terus respon kita juga jangan bermegah sama berkat yang Tuhan kasih. Jangan angkuh gitu loh. Jangan ya kayak aku tadi, jangan merasa ini karena aku gitu. Jangan bermegah diri gitu. Ya. Jadi ya kita tetap harus humble. Yep.
harus biasa, ya harus rendah hati lah sama berkat yang Tuhan kasih. Harus selalu bilang, enggak lah, ini bukan karena kekuatanku, tapi ini hadiah aja dari Tuhan. Yang kapan Tuhan mau kasih, kapan mau Tuhan ambil, itu haknya Tuhan. Jadi kita jangan ngerasa bahwa berkat itu jangan ketergantungan. Jadi berkat itu akan selalu ada, selalu ada, selalu ada. Jangan yang kayak gitu. Tapi kita harus menganggap ya ini lagi dikasih Tuhan ya, terima kasih gitu. Jadi ya jangan terbuai gitu loh, supaya kita juga nggak mencintai itu gitu, maksudnya gimana ya, nggak mendewakan itu gitu loh. Jadi ya ada tidak ada, ya itu semuanya berkat Tuhan gitu sih. Ya respon kita tetap humble lah gitulah, pokoknya jangan kayak aku pokoknya. Jangan kayak Maria dulu. Sekarang Maria Yes, betul. lebih meresponi dengan baik nih berkat Tuhan. Dahsyat. Iya. Jadi sobat muda. Ya, jadi harus berhikmat lah sama berkat Tuhan. Berhikmat. Benar. Jadi ketika kita dapat berkat Tuhan, harus bilang, Tuhan, ini yang daripadamu, apa yang Tuhan mau dariku dengan berkat ini, supaya kita nggak salah gitu. Tanya Tuhan terus. Udah dijawab ya sobat muda ya, dari Maria ya. Jadi untuk sobat muda, tambahan mungkin sedikit. Jadi ketika kalian meresponi berkat Tuhan, begini, saat kalian memiliki sesuatu barang, diberikan barang oleh seseorang, itu barang bukan milikmu, itu barang dari orang lain. Ketika engkau menerima itu dari orang lain, tujuannya adalah bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi pada prinsipnya adalah ketika Tuhan memberi, itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Sebenarnya titipan. Berkat itu titipan dari Tuhan. Jadi bukan hanya berkat sih menurut saya, tapi masalah juga, pergumulan juga, sakit penyakit pun juga, itu titipan dari Tuhan. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena ketika kamu menyelesaikan masalahmu, ketika engkau keluar dari pergumulanmu, kau sembuh dari sakitmu itu karena Tuhan, dan ada orang yang punya penyakit yang sama, pergumulan yang sama, masalah yang sama, di situ saatnya engkau jadi berkat sobat muda. Kasih tahu sama dia bagaimana caranya. Caranya hanya satu, hanya ada di dalam Tuhan. Jadi sobat muda, segala sesuatu itu titipan dari Tuhan. Gak ada yang kita miliki di dunia ini sobat muda. Sekalipun kita dibilang, oh itu orang kaya, oh itu punya segala macamnya, itu dari Tuhan sobat muda. Sehebat apapun manusia menyombongkan dirinya akan talenta, kehebatan, karunia, bahkan berkat-berkat rohani jasmani yang dia miliki, Tuhan akan jatuhkan kalau dia sombong. Seperti kata Maria, be humble, jadi orang yang rendah hati. Seperti kata Daud lah, Daud kurang apa sih? Di dalam Alkitab itu tertulis, Daud kurang apa? Dia punya istana yang megah, punya prajurit, punya pasukan dan segala macam. Dia katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, apa yang kurang dari hidupku. Tolong aku Tuhan, jangan tinggalkan aku loh, itu Daud loh. Prajuritnya hebat-hebat, pasukannya hebat-hebat, tapi dia bilang sama Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Orang Daud bisa berkata demikian. Masakan anak muda mau meninggalkan hidupnya dari Tuhan. Jadi hari ini kita luar biasa mendapatkan kesaksian yang dahsyat dari Maria. Jadi sobat muda, saya merindukan kalian bukan hanya mendengar, tapi coba kalian merasakan juga dan mengalaminya di dalam Tuhan. Dan untuk anak-anak muda di luar sana, jangan engkau hidup dengan dirimu saja, tapi lihat di sekitarmu, banyak yang membutuhkan Yesus. Banyak membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah memakai Maria, memberikan kasih-Nya dalam hidupnya dan dibagikan kepada kita. Kapan giliran kalian? Kami Sobat Boom menantikan sobat-sobat muda yang lain untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan dibagikan kepada anak-anak muda. Baik, terakhir Maria, kasih dong dan closing statement untuk anak-anak muda. Ya, untuk semua Sobat Boom, semangat terus pokoknya. Mulai hari ini berdoa sama Tuhan, jangan cuma minta berkat, tapi minta kekuatan sama Tuhan. Selalu bilang Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Dan yang paling penting juga, jangan kita hidup dalam kepalsuan. Kalau kita berani bilang Tuhan, dan berani bilang aku cinta Tuhan, di dalam aplikasi kehidupan kita pun kita harus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan lupa untuk berdoa.
Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Kak Maria, kami ingin tahu dong, Yes. apa sih lagu yang memberkati hidup Maria yang selama ini ya sering didengar, mungkin sering dinyanyikan, ada nggak sih? Ada sih, yang Boleh dong. ya belakangan ini yang aku nyanyiin ya lagunya aku, Ya. yang Kau Yang Terbaik. Oh, mantap tuh lagu tuh. Mungkin boleh nyanyi aja nih, karena pemain musiknya kayaknya belum tahu nih lagunya. Ngikutin aja paling. Boleh dong nyanyiin. Sip. Boleh. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada Tuhan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Tuhan berkati. Thank you Maria, luar biasa dahsyat. Sama-sama Riki, terima kasih Kita sudah Sobat diberkati Boom, dengan doain kesaksian ya. Maria. Amin, Kita amin. sudah diberkati dengan suaranya yang luar biasa. Firman-Nya iya dan amin, Sobat Muda. Hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan yang boleh disaringkan bersama. Amin. Demi selesai langsung ke sana ya. Iya. Halo? Rindu banget nih, pingin dengar lagi suara Iya, amin, amin. Kita doakan COVID selesai, kita bisa bertemu di Tanjung. Yes. Amin, amin, Baik, amin. terima kasih buat Sobat Muda yang bisa nonton bersama dengan kami dalam channel kami ini, Bincang Orang-Orang Muda, dan terima kasih juga untuk Maria Kalista yang sudah mau memberikan kesaksian hidup yang luar biasanya, dan kami berdoa kiranya penyakitnya boleh cepat sembuh, ya, boleh berkarya lagi di dalam Tuhan, dan berkat bagi banyak orang, diberkati masa depannya, harapannya di dalam Tuhan terus diperlancar, dan juga keluarga khususnya, keluarga, adik-adik semuanya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Mari, yuk kita tutup dalam doa. Untuk saudara kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami sungguh sangat diberkati dengan kehidupan anak Tuhan, hamba-Mu Maria Kalista yang sudah memberikan kesaksian hidupnya bagi kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan sorga, Engkau tahu kehidupan kami anak-anak-Mu, dan Engkau tahu apa yang kami lakukan. Kiranya biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dalam hidup ini. Ketika kami masih bisa bernafas, ketika kami masih bisa bernyanyi, ketika kami masih bisa berkata-kata, semuanya mengeluarkan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau terus menolong sobat muda yang menonton tayangan ini, kiranya mereka diberkati dan dipelihara Tuhan senantiasa. Dan kami juga berterima kasih, bersyukur buat anak-Mu yang boleh menyaksikan kesaksiannya bagi kami. Berkati Maria Kalista, saat ini dia sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus. Engkau sang tabib yang ajaib, Engkau menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dan kami yakin dan percaya tidak ada apapun yang dapat menghalangi Maria untuk menjadi berkat nantinya. Kami berdoa biarlah karya-karyanya terus ada dan terus memberkati banyak orang yang mendengarkannya, dan Engkau memberkati suaranya, Engkau memberkati talentanya agar dapat dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa dalam nama Yesus untuk harapan dan kerinduannya ke depan, apapun itu dalam nama Yesus. Engkau yang menjawab semua tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami terkasih, bahkan juga adik-adiknya dalam nama Yesus. Engkau pelihara mereka senantiasa agar damai sejahtera Tuhan terus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan Maria Kalista dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus memelihara dan memberkati kehidupannya agar dia tetap terus menjadi berkat
bagi banyak orang yang mendengarkan kesaksian dan mendengarkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Iya, makasih ya Bang. Tuhan Bertemu ya. berkati semuanya. Iya, memberkati thank you ya. ya. Iya, Sampai makasih. ketemu. Makasih udah doain. Dadah. Shalom. Shalom.